Lewat 1 bulan insiden berdarah di kediaman Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo yang menewaskan Brigadir Yosua terjadi. Namun dalang utama di balik insiden itu masih belum terungkap. Kini satu persatu tabir pun terlihat. Polri melakukan penyidikan dan menetapkan sejumlah tersangka. Yang terbaru, Bareskrim menetapkan Brigadir RR sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Brigadir Ricky Rizal atau Brigadir RR diketahui adalah ajudan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Sementara itu, tersangka pertama Richard Eliezer atau Baradae hari ini resmi ajukan justice kolaborator ke LPSK. Melalui kuasa hukumnya Deoli Payumara, Baradae bersedia membantu penegak hukum karena ia merupakan saksi kunci dalam kasus kematian Brigadir J. Sementara itu, LPSK bisa melindungi Baradae Eliezer sebagai justice kolaborator dengan syarat pemohon bukanlah pelaku utama dan bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus hingga tuntas. Kalau melihat pasal yang diterapkan untuk yang bersangkutan ini kan pasal 338, junto 5556 ya, itu kan bisa diasumsikan bahwa polisi juga melihat ini bukan pelaku tunggal ini orang, ada keikutsertaan. Hanya masalahnya keikutsertaan ini dia ada di posisi mana. Nah, kalau dia bersedia menjadi justice kolaborator, ya dia harus bisa memberikan keterangan untuk membongkar perkaranya itu secara lebih tuntas. LPSK meminta agar Polri menjaga keselamatan jiwa Baradae Eliezer agar bisa memberikan keterangan secara utuh hingga proses peradilan. Selain itu, LPSK juga menemukan adanya kejanggalan saat proses investigasi, yakni beberapa keterangan dari Baradae Eliezer yang tidak sesuai dengan informasi yang didapat oleh LPSK dari pihak lain. Besar harapan publik agar kasus penembakan Brigadir Yosua dibuka secara terang benderang. Kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri pun kini diuji. Selamat malam pemirsa, tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat bertambah. Selain Baradae, tersangka baru adalah ajudan istri Irjen Verdi Sambo. Satu persatu tersangka buka suara, mereka mengaku tidak bertindak sendiri. Lantas adakah tersangka lain yang justru menjadi aktor utamanya? Saya Aryo Ardi dan Anda sedang menyaksikan MNC News Prime. Pemirsa, tim Sus Mabes Polri mengusut kasus kematian Brigadir Yosua yang tadi berkumpul di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Pertemuan untuk menganalisa hasil dari laboratorium forensik. Dipimpin langsung Wakapolri, seluruh tim khusus yang mengusut kematian Brigadir Yosua Huta Barat berkumpul di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat dengan sejumlah agenda. Tim Sus kembali memeriksa para saksi dan juga menganalisa kembali hasil penelitian dari laboratorium forensik. Semuanya teknis, ya tim Sus semuanya. Ya, tim Sus semuanya langsung dipimpin oleh Pak Kapolri, kemudian Pak Irwasum bersama tim semuanya dalam proses pendalaman. Termasuk yang di Bareskrim semuanya sama, pemeriksaan saksi dan juga menganalisa kembali hasil dari laboratorium forensik. Semua bukti nanti akan disampaikan dan akan langsung dijelaskan kepada teman-teman. Oke? Terkait kode etik ada berapa yang di semuanya masih berproses. Setelah Richard Eliezer atau Baradae, kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat memunculkan tersangka baru. Ia adalah Brigadir RR alias Brigadir Ricky Rizal. Direktur Tindak Pidana Bareskrim Polri mengatakan sudah punya bukti yang cukup untuk menetapkan Brigadir RR sebagai tersangka. Brigadir Ricky Rizal atau Brigadir RR adalah ajudan dari istri mantan Kadif Propam Irjen Polisi Verdi Sambo. Ia dijerat pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 jungto pasal 55 dan pasal 56 KUHP tentang pembunuhan berencana. Usai ditetapkan sebagai tersangka, RR langsung ditahan di rutan Bareskrim Polri. Penahanan resmi terhitung mulai hari Minggu kemarin.
Sementara itu pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD siang tadi menyebutkan tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat sudah berjumlah 3 orang. Meskipun begitu, Mahfud tidak menyebutkan siapa tersangka ketiga yang dimaksudnya. Keterangan 3 tersangka yang disampaikan Mahfud MD ini berbeda dengan yang diumumkan Mabes Polri. Sebab saat ini polisi baru menetapkan 2 tersangka, yakni Barada Richard Eliezer dan Brigadir Ricky Rizal. Mahfud mengatakan penanganan kasus kematian Brigadir J harus memang dilakukan secara berhati-hati. Mahfud pun menyebutkan kasus Brigadir Yosua Huta Barat kini sudah menemukan titik terang. Pemirsa, Barada Richard Eliezer mulai buka suara, tersangka juga bertambah, lalu siapa aktor di balik pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat? Sudah bergabung melalui sambungan Zoom, Komjen Polisi Purnawirawan Susno Duaji, mantan Kabareskrim Polri. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Susno. Selamat malam Mas Rio, selamat malam para penonton MNC yang di seluruh Nusantara. Baik, terima kasih Pak Susno. Pak Susno, tadi kita mendengar sendiri ataupun melihat ternyata siang tadi Pak Mahfud dalam kapasitasnya sebagai Menko Polhukam maupun sebagai Ketua Kompolnas mengatakan tersangka bertambah berjumlah 3 orang, sementara Mabes Polri masih 2 orang. Bagaimana Bapak sebagai mantan Kabareskrim melihat kondisi ini, Pak? Baik, kalau mendengar pengumuman Pak Mahfud katakan 3, kemudian pernah satu hari ada media mengatakan bahwa tambah 2 ya, yaitu 1 driver, 1-nya ajudan ya, kalau nggak salah. Dan dua-duanya sudah ditahan jadi 3 gitu. Ya, tapi kita tunggu aja pengumuman resmi dari Bareskrim Polri. Tetapi akan tambah terus ini. Kenapa tambah terus? Karena tersangka pertama itu ada pasal 55 dan pasal 56. Tersangka kedua juga dikenakan 55, 56. Hanya yang kedua ini 340 pembunuhan berencana. Tersangka Barada E dia kena 338, dia pembunuhan yang tidak dipakai rencana. Baik. Tetapi melihat konstruksi pasal ini berarti masih akan ada lagi, karena itu tidak bisa berdiri sendiri. Di pasal 55 itu harus ada siapa lagi, apakah dia otaknya, apakah akan bertambah eksekutor atau akan bertambah orang turut serta. Baik. Ya mudah-mudahan ke depan bertambah otaknya gitu. Pak Susno, kalau kita melihat rekonstruksi ataupun konstruksi pasal yang ditetapkan untuk para tersangka yang telah diumumkan oleh Mabes Polri, ada pasal 55 yaitu soal keikutsertaan, pasal 56 pembiaran, dan pasal 340 pembunuhan berencana. Artinya secara mapping konstruksi kasus ini sudah mengerucut untuk menuju 1 atau 2 nama sebagai otak dari pelaku kejahatan ini. Seperti itu kah? Ya, pasal 55 ayat 1 itu menyangkut orang yang menyuruh melakukan otaknya ya, kemudian orang yang melakukan atau turut serta melakukan. Jadi, nah apakah mungkin akan terungkap? Ya sangat mungkin, karena Barada E hari ini kalau tidak salah diantar oleh advokatnya menghadap LPSK, dia siap untuk menjadi justice kolaborator. Artinya pelaku yang siap bekerja sama untuk membongkar siapa pelaku utama kasus ini, dan akan berterus terang, tidak berbohong bagaimana konstruksi kasusnya. Nah, artinya ini bagus sekali, apalagi nanti akan diperkuat dengan hasil visum et repertum pada otopsi kedua, akan diperkuat lagi dengan hasil laboratorium forensik digital. Untuk balistik juga ada laboratorium forensiknya, untuk CCTV ada laboratorium forensiknya, untuk HP ada laboratorium forensiknya, ditambah saksi. Ibu Putri kan sudah siap menjadi saksi, itu saksi utama juga. Pak Sambo juga jadi saksi, dan juga sudah ada 25 perwira, termasuk perwira tinggi, perwira menengah, dan perwira pertama yang ditempatkan di tempat khusus itu karena diduga melakukan menghambat jalannya pemeriksaan, menghilangkan barang bukti, dan ini sangat penting bagi reserse. Nantinya pentingnya apa? Hasil pemeriksaan
Itsus itu terkait dengan pelanggaran provinsi ini akan ketahuan mengapa mereka yang pangkatnya tinggi sampai jenderal, pamen dan sebagainya kok berbuat menghilangkan alat bukti atau barang bukti, untuk apa, sengaja apa tidak. Nah, ini akan terlihat semua. Ya. Ini pintu gerbang untuk masuk mencari siapa otaknya gitu. Pak Susno sebagai orang yang sangat memahami dunia reserse di mana Pak Susno dibesarkan dengan jabatan terakhir sebagai Kabar Eskrim, untuk mencabut BAP sebenarnya adalah hal yang biasa, tetapi bagaimana memastikan agar Barada Richard Eliezer ini bisa memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya untuk kasus ini agar terang benderang untuk menentukan ataupun mendapatkan siapa otak sesungguhnya dari pelaku kejahatan ini, Pak Susno? Ya, seorang reserse menerima pengakuan atau menerima keterangan baik dari saksi atau tersangka kan tidak begitu saja diterima. Misalnya Barada E menarik keterangan atau BAP pertama dan dia membuat BAP kedua, pengakuan kedua atau kesaksian kedua, itu akan dicocokkan dengan alat bukti yang lain. Misalnya, oh saya nembak hanya sekian kali, nanti akan dilihat berapa sih lubangnya. Kan nanti ada hasil pemeriksaan dokter forensik. Misalnya saya menembak 5 atau 4 atau 3 dari jarak sekian. Nanti hasil laboratorium forensiknya yang dituangkan di dalam visum et repertum maupun yang dituangkan di dalam hasil uji balistik dari laboratorium forensik balistik itu akan berbicara cocok nggak keterangannya. Kalau nggak cocok dia berbohong. Tapi saya yakin bahwa kemarin mungkin dia tertekan, sebagaimana Pak Mahfud Menko Polhukam selaku Ketua Kompolnas nyatakan ada hambatan psiko karena terkaitan dengan pangkat, jabatan, dan itu semua kan sudah dicopot semua. Ya. Jabatannya udah dicopot, kemudian sehingga dia tidak perlu lagi ragu. Kemudian tinggal satu lagi, hambatan politis ya Pak Mahfud lah yang tahu. Mungkin nanti kalau hambatan politis ini ya mungkin Komisi 3 lah yang membawahi Polri yang akan dengar pendapat dengan Polri. Baik Pak Susno, kita akan nanti bahas lebih lanjut lagi mengenai psikohierarkis dan juga psikopolitis nanti seperti apa dampaknya kepada kasus ini. Kita akan kembali lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di MNC News Prime.